Selamat berjumpa di channel pembelajaran sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas soal matematika untuk kelas 5 dan semester 2, yaitu soal lanjutan dari soal-soal sebelumnya tentang bangun ruang. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Pak Pardi mempunyai sebuah kaleng berbentuk tabung dengan volume 5024 cm kubik dan tinggi 16 cm. Panjang diameter kaleng tersebut adalah titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah 10. Pembahasannya, diketahui volume tabung yaitu 5024 cm kubik, tinggi tabung 16 cm, ditanya panjang tabung sama dengan titik-titik. Jawab, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Dan rumusnya adalah VR kuadrat dikali tinggi, yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali 16. Sama dengan 352 dibagi 7 dikali R kuadrat. Angka 7 di bawah kita pindahkan ke ruas yang sebelah kiri, jadinya yaitu volume tabung dikali 7 sama dengan 352 dikali R kuadrat. Karena volume tabung diketahui 5024 cm kubik, maka 5024 dikali 7 sama dengan 352 dikali R kuadrat. 5024 dikali 7 yaitu 35.168 sama dengan 352 dikali R kuadrat. 352 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya yaitu 35.168 dibagi 352 sama dengan R kuadrat. 99,9 sama dengan R kuadrat. Kita bulatkan menjadi 100 sama dengan R kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan 100. Maka R sama dengan akar dari 100, yaitu sama dengan 10. Jadi R sama dengan 10 cm. Kita lanjut soal nomor 2. Volume sebuah bak mandi berbentuk balok adalah 1500 desimeter kubik. Jika panjang dan lebarnya 15 desimeter dan 10 desimeter, maka kedalaman bak mandi tersebut adalah titik-titik desimeter. Jawabannya adalah 10. Penjelasannya, diketahui sebuah balok dengan volume 1500 desimeter kubik, panjang 15 desimeter, lebar 10 desimeter, dan ditanya adalah ke dalam ataupun tinggi balok ataupun bak mandi tersebut. Jawabannya, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok adalah 1500, kemudian panjang 15 dan lebar 10, maka 1500 sama dengan 15 dikali 10 dikali tinggi. 1500 sama dengan 150 dikali tinggi. 150 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya yaitu 1500 dibagi 150 sama dengan tinggi. Hasilnya adalah 10 sama dengan tinggi, ataupun tinggi sama dengan 10. Jadi tinggi balok adalah 10 desimeter. Soal nomor 3. Jika volume bangun di atas 168 cm kubik, maka panjang rusuk EF adalah titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah 6. Maksudnya 6 cm sesuai soalnya. Baiklah penjelasannya. Prisma segitiga dengan volume 168 cm kubik, panjang 8 cm, dan tinggi 7 meter
Yang ditanya adalah panjang EF atau lebar alas prima. Lebar alas prisma atau L sama dengan titik-titik. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi, yaitu setengah kali panjang kali lebar dikali tinggi. Volume prisma sama dengan 168 sama dengan setengah dikali 8 dikali lebar dikali tinggi. 168 sama dengan setengah dikali 56 dikali lebar. Hasilnya 168 sama dengan 56 dibagi 2 dikali lebar. Hasilnya adalah 168 sama dengan 28 dikali lebar. Nah, 28 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya 168 dibagi 28 sama dengan lebar. Hasilnya adalah 6. Jadi, lebarnya adalah 6 cm. Soal nomor 4. Volume kubus dengan panjang rusuk 7 cm sama dengan volume balok yang memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 7 meter. Tinggi balok tersebut adalah titik-titik cm. Jawabannya adalah 4,9. Penjelasannya, diketahui volume kubus sama dengan volume balok. Sisi kubus adalah 7 cm, panjang balok 10 cm, lebar balok 7 cm. Ditanya adalah tinggi balok sama dengan titik-titik. Jawab, volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Sama dengan 7 dikali 7 dikali 7, hasilnya 343. Karena volume kubus sama dengan volume balok, maka volume kubus sama dengan volume balok sama dengan 343. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume balok adalah 343 sama dengan 10 dikali 7 dikali tinggi. 343 sama dengan 70 dikali tinggi. 70 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya 343 dibagi 70 sama dengan tinggi. Dan hasilnya adalah 4,9 sama dengan tinggi, atau tinggi sama dengan 4,9. Jadi tinggi balok adalah 4,9 cm. Soal nomor 5. Edo memiliki dua jenis kubus. Kubus pertama panjang rusuknya 6 cm. Sedangkan kubus kedua panjang rusuknya 3 kali panjang rusuk kubus pertama. Selisih volume antara kubus pertama dan kedua adalah titik-titik cm kubik. Jawabannya adalah 5.616. Penjelasannya, diketahui sisi kubus pertama yaitu 6 cm, sisi kubus kedua sama dengan 3 kali sisi kubus pertama, yaitu 3 kali 6 sama dengan 18 cm. Yang ditanya adalah, selisih volume antara kubus pertama dan kedua adalah, jawabannya volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu 6 dikali 6 dikali 6 untuk volume kubus pertama. Hasilnya adalah 216. Kemudian untuk volume kubus kedua, 18 dikali 18 dikali 18, hasilnya 5.832. Selisih volume kubus 1 dan kubus 2 adalah volume kubus 2 dikurang volume kubus pertama.
yaitu 5.832 dikurang 216. Hasilnya adalah 5.616. Jadi selisih volume kubus 1 dan kubus 2 adalah 5.616 cm kubik. Soal nomor 6. Gambar yang menunjukkan jaring-jaring kubus dengan dua sisi berhadapan diberi warna adalah, pada gambar dapat dilihat jawabannya adalah D. Dua sisi berhadapan yaitu letaknya berjarak 1 kotak. Nah, dicari di gambar yang berjaraknya adalah 1 kotak dan itu adalah yang gambar nomor jawaban D. Baiklah, soal nomor 7. Bu Siska memiliki sebuah wadah berbentuk prisma dengan alas persegi panjang. Ukuran wadah 15 dm kali 4 dm kali 8 dm. Wadah tersebut diisi minyak tanah sampai penuh. Kemudian seluruh minyak tanah tersebut dituangkan ke dalam jerigen yang memuat 12 dm kubik. Banyaknya jerigen yang diperlukan Bu Siska adalah titik-titik buah. Jawabannya adalah 40. Diketahui prisma segi 4 yaitu berbentuk balok, panjangnya 15 dm, lebar 4 dm, tinggi 8 dm. Kemudian diketahui juga volume jerigen adalah 12 dm kubik. Yang ditanya adalah volume prisma atau balok sama dengan berapa kali volume jerigen. Jawabannya adalah volume prisma segi 4 yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan 15 dikali 4 dikali 8. Hasilnya 480. Jadi dihasilkan volume prisma sama dengan 480 dm kubik. Kemudian diketahui juga volume jerigen sama dengan 12 dm kubik. Maka volume prisma sama dengan 480 dikali 12 volume jerigen. Hasilnya adalah 40 volume jerigen. Jadi volume prisma setara dengan 40 volume jerigen. Baiklah, soal nomor 8. Sebuah kardus panjangnya 30 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 12 cm. Jika kardus tersebut digunakan untuk menyimpan kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 3 cm, maka banyak kotak yang dapat masuk ke dalam kardus tersebut adalah titik-titik buah. Jawabannya adalah 240. Penjelasannya, diketahui sebuah kardus berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 12 cm. Kemudian yang kedua, diketahui sebuah kotak kubus dengan sisi 3 cm. Yang ditanya adalah volume kardus sama dengan berapa volume kotak kubus. Jawabannya, volume kardus sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi sama dengan 30 dikali 18 dikali 12. Hasilnya adalah 6.840. Sementara volume kubus sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Sehingga dihasilkan volume kardus 6.840 cm kubik dan volume kotak kubus sama dengan 27 cm kubik. Maka volume kardus sama dengan
6.840 dibagi 27 volume kotak kubus. Sehingga dihasilkan volume kardus 240 volume kotak kubus. Jadi volume kardus setara dengan 240 volume kotak kubus. Nomor 9, diketahui limas T, A, B, C, D alasnya berbentuk persegi. Jika volume limas 5.200 desimeter kubik, tinggi sisi tegak 40 desimeter, dan tinggi limas 39 desimeter, maka luas alasnya adalah titik-titik desimeter persegi. Jawabannya adalah 400. Penjelasannya, diketahui limas segi 4 dengan volume 5.200 desimeter kubik, tinggi sisi tegak 40 desimeter, dan tinggi limas 39 desimeter. Ditanya adalah luas alas limas sama dengan titik-titik. Jawabannya, volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas dikali tinggi, sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali 39. Hasilnya 13 dikali luas alas. Kemudian kita masukkan dalam rumus, yaitu volume limas 5.200 sama dengan 13 dikali luas alas. 13 kita pindahkan ke sisi ruas sebelah kiri, jadinya 5.200 dibagi 13 sama dengan luas alas. Hasilnya adalah 400 sama dengan luas alas, atau luas alas sama dengan 400. Jadi luas alas limas adalah 400 desimeter persegi. Baiklah, soal nomor 10. Sebuah drum minyak berbentuk tabung. Drum tersebut memiliki jari-jari alas 35 cm. Jika tinggi drum 100 cm, maka banyak minyak di dalam drum tersebut adalah titik-titik liter. Jawabannya adalah 385. Penjelasannya, diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 100 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume tabung sama dengan titik-titik liter. Jawabannya, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan VR kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, V itu nilainya 22/7. Jadi dimasukkan 22/7 dikali 35 kuadrat dikali 100. Dan hasilnya adalah 385.000. Jadi volume tabung adalah 385.000 cm kubik. Untuk merubah menjadi liter, maka cm kubik dirubah menjadi desimeter kubik. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka volume tabung sama dengan 385.000 cm kubik sama dengan 385 desimeter kubik. Dan itu setara dengan 385 liter. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.